Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Taufik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelatihan video pembelajaran berbasis digital. Nah, pada subtema yang ingin saya bawakan di sini adalah teknik dan proses editing video pembelajaran. Nah, pada bagian teknik dan proses editing video pembelajaran, di sini kita khusus membahas tentang Camtasia Studio Video Editor. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal beberapa software dari editing video ataupun juga pernah memakainya. Nah, secara garis besar di sini tipe dari video editor software kita kelompokkan ke dalam dua versi. Yang pertama ini adalah versi laptop, yang kedua ini adalah versi handphone, karena sekarang kita dapat mengedit video juga berbasis handphone. Nah, di sini untuk versi laptop yang pertama adalah Camtasia Studio. Nah, ini yang kita pakai sekarang. Ini tingkatan software yang sangat mudah untuk dipelajari. Yang kedua adalah Filmora. Ini juga nanti ada versi mobilenya, Filmora Go. Selanjutnya adalah Power Editor. Nah, rata-rata video editing untuk versi laptop ini boleh dikatakan semuanya hampir berbayar, karena ada fitur-fitur yang ditampilkan lebih baik. Nah, dari Camtasia menuju Adobe Premiere, ini adalah software yang terbaik untuk editing video. Nah, ini kita harus expert. Nah, ini untuk editing video tingkatan expert. Nah, jika belajar Adobe Premiere Pro tidak cukup hanya dilakukan dalam satu hari saja. Tapi dari ketiga tingkatan ini, 1, 2, 3 itu komposisinya hampir sama. Jadi editing video tanpa melakukan editing pada kualitas videonya. Jadi kita dapat editing suara pada video dan juga memperbaiki kualitas gambar itu hampir hampir tidak bisa kita lakukan pada Camtasia Studio. Tapi pada Adobe Premiere kita bisa mengubah kualitas gambar, editing, ada chroma key juga, dan fiturnya lebih banyak untuk di Adobe Premiere. Fitur pada editing video itu lebih kompleks dan lebih rumit dibanding dengan ketiga software ini. Nah, ketiga software ini adalah standar. Jadi pada kesempatan kali ini kita kenapa membahas Camtasia Studio, dan karena software ini begitu Bapak Ibu pelajari, kita dapat, jika satu software Camtasia Studio sudah Bapak Ibu kuasai, maka software lainnya itu dapat Bapak Ibu pelajari dengan mudahnya. Jadi rata-rata dari ketiga software ini teknis pelaksanaan editingnya hampir sama. Jadi pada prinsipnya sama, hanya beberapa item nanti yang agak sedikit berubah, termasuk juga ke Adobe Premiere ya. Nah, ini yang versi laptop. Sementara software editing video yang versi handphone ini ada CapCut. Ini cukup bagus juga. Ada yang free-nya, jadi versi yang free-nya terbatas, tidak ada chroma key. Ini juga KineMaster ya, Filmora Go dan InShot. Jadi yang disediakan di sini ada yang fitur gratis. Tentu saja fasilitasnya tidak begitu lengkap, tidak ada dukungan secara online. Nah, ini yang sering kita pakai KineMaster ya. KineMaster, Alight Motion Pro, Filmora Go dan InShot. Ini versi gratisnya ada dan versi berbayarnya juga ada ya. Dan di samping dari versi handphone mungkin ada lagi versi lainnya ya. Jadi software editing video yang versi handphone ini cukup banyak sekali. Ada Viva Video Editor dan lain-lain sebagainya.
Dan juga di versi laptop ini hanya beberapa saja yang kita gambarkan di sini. Sebenarnya sangat banyak sekali video editor ya, mulai yang versi gratis yang kemampuannya terbatas sampai yang kemampuannya cukup bagus. Nah, ini Adobe Premiere biasa dipakai oleh studio editor yang ada di Hollywood. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mahir ya, kuasailah Adobe Premiere Pro. Jadi kalau Bapak Ibu ingin fitur yang lebih canggih lagi, dan jika sudah menguasai ketiga software ini, baru Bapak Ibu masuk menguasai Adobe Premiere Pro. Nah, ini adalah tingkatan lanjutan dari ketiga software editing video ini. Karena di sini fiturnya hampir sama, tetapi di sini lebih banyak lagi teknis-teknis pelaksanaan, mulai dari memperbaiki kualitas videonya dan juga memperbaiki kualitas audio, membuat slow motion, sampai edit video 360 juga bisa dilakukan di Adobe Premiere Pro ini. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita pakai Camtasia? Pertama, alasannya adalah memiliki kualitas video yang cukup baik. Jadi Camtasia di sini kita bisa menghasilkan kualitas video dengan resolusi sampai Full HD, yakni 1920 pixel kali 1080 pixel. Jadi minimal standar dari kualitas video yang bagus itu harus Full HD. Nah, kelebihannya kalau kita pakai yang versi handphone, sementara di versi handphone kita pakai versi yang free atau gratis, nah itu kualitas paling tinggi hanya HD ya, HD 720 kali 360 megapiksel. Apalagi kualitas yang lebih rendah, jadi banyak yang saya lihat yang pemakai software yang gratis dari versi handphone itu malah kualitasnya hanya di bawah HD. Jadi kualitasnya hanya 360 pixel atau cuma 180 pixel saja ya. Tentu saja kalau kita menonton kualitas video yang kurang tajam, tentunya ini akan sangat mengganggu sekali. Nah, yang kedua, pengoperasian yang mudah dan sederhana sehingga setiap orang dapat membuatnya. Jadi dasar-dasar dari editing video inilah belajarnya dengan memakai Camtasia. Belajarnya cepat, gampang, hampir kalau boleh kita katakan setiap orang dapat membuatnya atau mempelajarinya. Nah, yang ketiga, jadi dapat merekam halaman web, software aplikasi dan lainnya pada layar. Jadi Camtasia sebagai software editing video juga berfungsi sebagai screen recording. Nah, ini salah satu kelebihannya, kita bisa menambahkan fitur audio, kita edit dan bisa kita trimming videonya atau kita potong, atau videonya bisa kita split, atau videonya kita bisa pause atau kita framing. Jadi videonya bisa kita juga buat slow motion. Dan di samping itu kelebihan lainnya, render dapat langsung menguploadnya ke Screencast, Vimeo, Google Drive dan YouTube. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menampung video yang dirender nanti dari laptopnya itu langsung diunggah ke YouTube jika sudah selesai. Jadi hasilnya akan langsung upload ke YouTube. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin langsung mengunggahnya ke YouTube ya. Jadi tinggal login ke akun YouTube-nya atau ke Google Drive, nah langsung disimpan di sana. Nah, di sini untuk software Camtasia Studio yang saya rekomendasikan itu yang versi 2019 ya. Walaupun sekarang sudah ada Camtasia Studio 2020 dan 2021 ya, yang terbaru ya. Tapi untuk video editing cukup untuk Camtasia versi yang 2019. Nah, secara garis besarnya teknik pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan Camtasia itu bisa dengan teknik screen recording ya,
yakni kita langsung rekam ke layar, ada fasilitas recordnya di sini. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan di layar, langsung kita bisa record apa yang kita kerjakan, ya, termasuk aktivitas di layar, dan juga audionya juga langsung ikut terekam di dalam screen recording ini. Nah, ini juga kalau kita berikan video tutorial pembelajaran, nah rata-rata bisa menggunakan screen recording ini. Ini juga termasuk video yang kita buat saat ini, video yang ditonton saat ini juga direcord dengan menggunakan Camtasia dengan teknik screen recording. Nah, yang kedua, video recording, kita bisa mengambil video di luar, misalnya Bapak Ibu ingin membuat video pembelajaran. Nah, sebelum video pembelajaran ini mulai, nah itu kita memberikan biasanya opening statement atau pembukaan. Misalnya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ABCD. Nah, itu video opening. Tidak bisa kita dengan memakai screen recording, harus kita record. Nah, di record di sini bisa dengan memakai kamera DSLR atau kamera digital. Juga bisa Bapak Ibu lakukan video recording dengan menggunakan handphone. Nah, tentu saja di sini untuk video recording dengan menggunakan handphone, saya sarankan resolusi dari video recording yang dimiliki oleh handphone itu minimal sudah mendukung Full HD 1080. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu di handphonenya untuk Galaxy Ultra atau Xiaomi Mi 10 atau Mi 11 Ultra itu sudah sanggup. Kualitas video yang dihasilkan dari handphone sudah bisa sampai resolusinya 4K dan 8K. Jadi 8K dan 4K. Oke, baik, kita fokus sekarang untuk mengenal Camtasia Studio, ya. Kita bisa create screen recording dari video, atau kita juga bisa mengambil dari luar, terus kita edit di dalam Camtasia Studio. Selanjutnya kita publish, bisa ke local drive atau directly langsung ke YouTube atau Google Drive. Nah, tutorial Camtasia Studio pertama adalah membuat video. Kita menggunakan video existing, bisa dari YouTube atau media lainnya, atau dari recording dari video, dan juga dari rekaman Bapak Ibu yang dilakukan, atau rekaman yang dilakukan terpisah, ya. Yang kedua adalah melakukan screen recording dengan Camtasia. Nah, yang kedua adalah mengedit video. Mengedit video ini bagian yang kita lakukan adalah pertama kita harus belajar memotong. Bagaimana cara memotong video? Nah, di dalam satu video tentu kita tidak begitu saja lancar ketika melakukan proses rekaman dengan memakai video. Mungkin ada kedengaran suara seperti buzzer, atau suara ketika kita merekord ada suara kendaraan lewat di sekitar kita, ataupun suara lainnya yang cukup mengganggu. Nah, ini perlu gunanya kita belajar bagaimana cara memotong video agar video kita kelihatan lebih bagus. Nah, yang kedua bisa menambahkan efek visual. Nah, efek visual di sini bisa kita tambahkan transisi, atau bisa kita tambahkan audio di dalam video editingnya, dan juga bisa kita tambahkan chroma key, ya. Jika kita memakai green screen, kita bisa tambahkan efek visualnya, green screennya kita hapus, jadi hanya orangnya saja yang kelihatan. Dan berikutnya kita bisa menambahkan call out. Nah, call out ini seperti running text kita juga bisa menambahkan, ya. Ataupun kita bisa menampilkan sebuah tulisan ketika kita sedang mengedit video.
Atau ketika seseorang tokoh tampil, kita bisa memberikan nama dari tokoh tersebut, namanya siapa dan posisinya apa. Nah, ini dilakukan di dalam call out. Yang terakhir ini menambahkan caption. Nah, caption ini atau disebut juga dengan CC, closed caption, gunanya adalah ketika kita menonton sebuah video di mana kita menonton video tersebut di suatu tempat yang cukup ramai, bising, atau di dalam kereta misalnya, dalam kereta api, atau di dalam lingkungan yang sangat bising sehingga kita tidak bisa mendengar suara audio dengan cukup jelas ataupun dari suara recording yang kurang bagus. Nah, di sini kita bisa menambahkan closed caption atau teks yang muncul sesuai dengan narasi yang dibacakan oleh pembuat video. Jadi kalaupun kita tidak mendengar suaranya, kita masih bisa melihat teksnya. Nah, ini sama ketika kita menonton video bahasa asing, ya, kita melihat terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu dimasuk ke dalam caption. Jadi jenis captionnya. Nah, yang berikutnya ini adalah memproduksi video. Nah, yang pertama sekali yang kita lakukan di sini adalah record screen atau screen recording. Kita merekam apa yang nampak di layar. Nah, ketika kita mengklik Camtasia Studio akan ada pilihan tampilan seperti di bawah ini. Ini tampilan screen recording. Ada tulisan capture, effect, tool, dan help. Nah, di sini untuk screen recording kita bisa melakukan screen recording untuk keseluruhan layar. Kita di sini dapat memilih full screen atau hanya bagian tertentu saja dari layar yang ingin kita record. Kita dapat memilih format custom. Nah, custom ini bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Berapa ukuran layar yang ingin kita rekam. Dan di samping itu ini untuk select area yang ingin kita rekam. Yang kedua adalah record inputs. Nah, di bagian record inputs atau input dari rekaman, pertama kita bisa rekam audio. Kita bisa aktifkan audio on, ya. Yang kedua kita bisa mengaktifkan webcam on atau jadi kita bisa juga merekam video. Nah, biasa kalau kita lihat video tutorial atau kalau Bapak Ibu lihat tutorial gaming, nah itu di samping menampilkan gamenya juga menampilkan gambar orangnya. Jadi kita bisa merekam sekaligus di dalam slide presentasi atau video yang kita buat, nanti juga kelihatan narator atau speakernya yang muncul di layar. Nah, di sini kita memakai dua editing, jadi sekaligus audio, screen recordingnya direcord dengan suara kita, dan sekaligus gambar kita pun juga bisa tampil. Nah, tinggal mengaktifkan webcam off. Tentu saja di sini untuk webcam, nah disarankan pakai external webcam ya, karena untuk internal webcam dari laptop, nah rata-rata saat ini webcam yang paling canggih pun masih kualitasnya HD ya, 720 x 360. Jadi belum ada webcam yang kualitasnya Full HD. Jadi disarankan memakai external webcam. Nah, selanjutnya ini record screen tadi full screen untuk merekam desktop layar penuh, custom untuk kustomisasi besarnya layar yang akan direkam. Nah, tambahkan fitur kamera dengan mengklik tombol webcam atau tambahkan fitur suara dengan mengklik tombol audio dan klik record untuk memulainya. Jadi ada tombol record. Ketika kita klik, maka akan dilakukan start atau mulai dari recordingnya. Dan selanjutnya adalah mulai merekam. Begitu kita klik tombol record tadi, maka akan mulai merekam dan tekan di sini ada pemberitahuan tekan F10 untuk menghentikan rekaman. Nah, ini untuk screen recording, ya. Maka pada layar screen recording kita lihat di sini durasi mulai berjalan.
Jadi kalau kita lihat di sini waktunya akan berjalan, itu menandakan bahwa screen dari recording kita itu sudah aktif. Dan juga di sini audio juga berjalan ya. Kita dapat melakukan 3 kegiatan. Kita boleh klik stop di sini atau kita lakukan stop melalui F10 ya. Dan juga kita dapat melakukan pause atau delete recording yang kita hasilkan. Ini teknik dari record screen. Dan setelah selesai merekam, maka akan otomatis memasuki layar pengeditan video yang sudah kita buat. Jadi layar yang dihasilkan ini langsung terekord ya. Dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ada 3 option di sini, save dan edit. Yang kedua adalah produce, atau kita tidak perlu edit. Misalnya video kita yang di record sudah begitu bagus ya, tidak perlu kita lakukan editing lagi, langsung kita produce, kita render menjadi video. Atau hasil rekamannya tidak begitu menggembirakan, maka kita dapat mendelete dan mengulang record lagi. Dan selanjutnya di sini pada jendela pengeditan video ada beberapa tombol yang perlu diperhatikan. Ini ada shrink to fit untuk melihat dengan layar penuh. Jadi kita rekaman yang kita buat tadi dapat kita lihat kalau kita klik shrink to fit, maka rekaman video akan masuk ke dalam layar full screen. Jadi dapat Bapak Ibu lakukan jika mempunyai 2 monitor ya. Di samping monitor laptop juga ada monitor eksternal lainnya yang dihubungkan dengan HDMI. Atau kita lakukan save and edit untuk menyimpan video kemudian melakukan editing. Nah, ini jika hasil dari video yang kita lakukan kemudian melakukan pengeditan. Nah, ini kita lakukan jika nanti di dalam rekaman kita mengalami kendala gangguan, misalnya seperti suara, kendaraan lewat. Nah, ini kita harus lakukan proses editing terlebih dahulu. Dan jika Bapak Ibu sudah yakin hasil rekamannya bagus, tidak perlu proses editing lagi, maka kita akan langsung produce tanpa editing. Dan selanjutnya jika Bapak Ibu melakukan edit record screen, maka akan masuk ke layar editing dimension. Nah, ini jika dilakukan tadi tidak full screen ya, maka dia akan menampilkan resolusinya yang dipakai. Nah, resolusi ini nantinya juga bisa kita atur di layar editor. Nah, di sini layar editor kita bisa memperbesar atau memperkecilnya, tinggal mengatur aspek rasio dari resolusi rekaman yang dilakukan. Nah, di sini dapat kita lihat Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Camtasia Studio. Jadi hasil rekaman nanti ada 2. Pertama ini capture cam rec atau kamera recorder. Nah, ini yang didapat pertama adalah screen recordingnya. Yang kedua track 1 ini adalah audio recordingnya. Jadi ada 2 audio ya. Nah, di kamera recorder di sini juga biasanya tersedia juga audio ya. Ini audio dari sistem, dari laptop. Misalnya kita mengklik di laptop kita atau kita mengklik melalui mouse, ini direkam melalui kamera recorder ini. Sementara sistem audio itu inputnya dari luar. Ini bisa kita lakukan pemisahan, nantinya split antara audio dan video. Jadi kalau seandainya dari kamera recorder tidak begitu kita butuhkan audio dari kamera recorder, kita dapat delete-nya, cukup kita pakai cam recorder yang sistem audio saja. Nah, di bagian edit record screen ini kita dapat mengedit video sesuai kebutuhan. Pertama pada storyboard, jadi ada storyboard atau disebut juga kita bisa melihat timeline ya, durasi rekaman, atau icon ganting, cut bottom. Ini ada untuk memotong bagian yang tidak diinginkan. Kita juga dapat nantinya melakukan split, memisahkan, atau kita dapat memotong beberapa klip yang tidak kita inginkan.
Dan selanjutnya juga ada icon split nih untuk mempercepat bagian ya. Durasinya bisa kita percepat, bisa kita perlambat, atau dengan menambahkan caption untuk mengklik tombol caption, menambahkan call out untuk tombol call out, juga menambahkan video dengan mengklik import media. Jadi di samping video yang kita record tadi, dan jika kita membuat opening video di awal, kita bisa insert atau menambahkan video yang kita ambil melalui handphone. Jadi kita mix antara screen recording, rekaman layar yang ada di laptop, dengan video opening yang kita record melalui handphone atau melalui kamera DSLR tadi. Nah, apabila telah selesai mengedit video, silakan pilih menu Produce and Share. Nah, ketika Produce and Share Record Screen, kita pilih format yang kita inginkan. Kemudian kita klik Next. Nah, di sini untuk produce-nya kita dapat langsung share to screencast, atau kita share to Google Drive, atau share ke YouTube. Nah, ini salah satu kelebihan dari Camtasia Studio. Kita dapat share-nya, format kualitasnya bisa MP4 dengan 480 atau MP4 dengan 720. Nah, di versi 2019 kita sudah bisa menghasilkan video dengan kualitas 1080. Di screen recorder yang terbaru kita sudah bisa menghasilkan video dengan resolusi 4K ya. Atau di sini kita dapat membuat video player dengan format MP4 dengan video player. Nah, ini biasanya kita record jika kita ingin mempublish video kita ke website. Jadi ada playernya di sana ya. Dan kita pilih settingan mana. Nah, biasa kalau saya pilihnya MP4 only ya, karena jika Bapak Ibu ingin upload ke YouTube, nah, Bapak Ibu bisa melakukan dua pilihan, ini share to YouTube atau share to local drive. Dan selanjutnya begitu kita klik next, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memberi nama pada video yang telah dibuat. Namanya sesuai dengan judul thumbnail yang kita buat di awal video tadi. Dan pada bagian di bawahnya kita dapat memilih lokasi penyimpanan video. Nah, di sini ada kita klik gambar folder ini. Kita letakkan di drive mana kita ingin menyimpannya ya. Dan selainnya, nah di sini organize produce file into subfolder jika kita ingin membuat folder khususnya. Jika tidak perlu, kita sudah menyediakan folder khusus untuk video ini, kita tinggal uncheck saja. Oke, dan ini post production option, show production result. Nah, jika setelah selesai videonya akan diputar otomatis ya. Ini akan dilihatkan hasilnya, dan play video after production. Nah, ini video akan diputar begitu selesai videonya dirender. Jadi istilah untuk produce ini di dalam software lain juga dikenal dengan istilah render. Jadi video yang kita edit tadi dikompil menjadi sebuah video utuh. Beberapa software editing video juga menyebutnya dengan istilah render ya. Nah, lama dari proses render ini tergantung dari kemampuan laptop Bapak Ibu yang miliki. Jadi jika prosesornya mempunyai kecepatan yang lebih tinggi seperti misalnya i3, i5 atau i7, nah prosesnya akan lebih cepat ya. Dan jika prosesornya kurang kencang, jika prosesornya kecepatannya masih rendah, maka ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi disarankan untuk editing video Bapak Ibu minimal mempunyai memori 8 GB ya, dengan prosesor i3 atau i5. Recommended sekali adalah i7 ya. Semakin cepat, semakin kencang prosesornya dan RAM dari laptopnya, maka proses rendering ini akan semakin cepat. Nah, selanjutnya ketika kita klik finish, maka Camtasia akan memulai proses rendering. Ini adalah
mengcompile video yang kita buat melalui screen recording dan video yang kita tambahkan atau juga audionya yang kita insert dalam video. Ini semua akan di-compile. Nah, maka proses untuk membuat sebuah video baru itu disebut dengan rendering video. Dan video kita akan selesai apabila proses rendering video sampai 100%. Ya, dan untuk melihatnya, bukalah folder tempat Anda menyimpan video pada saat proses produce dan share tadi. Dan selanjutnya tadi kita masuk ke prosesnya dari screen recording, ya. Dan ini jika kita mengambil video dari kamera DSLR atau dari kamera handphone. Jadi pertama kita jalankan Camtasia Studio 2019, ya, bukan Camtasia Recorder. Dan selanjutnya kita masukkan video ke dalam clip library. Nah, ini bagian jendela sebelah kiri. Ini clip library, ini jendela video, dan ini adalah jendela timeline, ya. Kita dapat drag clip video ke dalam track yang ada di timeline atau gunakan pilihan recording dimension saat memilih dimensi video. Oke, selanjutnya untuk memotong video bisa menggunakan dua pendekatan. Pertama, menggunakan playback atau klip video dijalankan sampai posisi yang diinginkan, kemudian di pause. Yang kedua, menggunakan pointer pada timeline. Jadi kita yang pertama ini menggunakan playback. Di sini playback kita putar. Nah, pada bagian yang kita lakukan editing nanti tinggal pause. Dan kedua ini adalah menggunakan pointer pada timeline. Nah, ini pointer yang disebut pointer pada timeline ini. Jadi kita tinggal select nantinya. Yang merah kita geser dan yang kiri kita atur jaraknya bagian yang ingin kita potong. Tinggal setelah itu kita klik tanda gunting. Nah, ini setelah itu kita klik ini pada track, ya, lalu arahkan mouse ke pointer timeline, kemudian klik kanan dan pilih split. Jadi jika kita pisahkan video, ya, pada bagian tertentu kita pisahkan, ya, antara klip 1 dengan klip 2. Nah, selanjutnya bagian yang tidak diinginkan dapat dihapus dengan memilih potongan klip pada timeline, klik kanan dan delete. Jadi kita ingin memotong bagian kiri seluruhnya, nanti kita akan belajar bagaimana cara memotong video pada bagian pinggir, pada bagian belakang, dan pada bagian tengah. Nah, ini pada bagian pinggir sebelah kirinya tidak kita pakai, kita bisa lakukan split saja. Lalu kita select video yang sudah kita pisahkan, lalu kita klik kanan dan kita pilih delete. Yang kedua adalah menambahkan callout. Callout adalah efek dari video menampilkan objek di atas video. Nah, ini jika Bapak Ibu nantinya ingin menambahkan tulisan, ya, kalau ada ini macam-macam. Juga bisa menambahkan nama, misalnya nama tokoh seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah klik library callout, pilih jenis objek yang diinginkan. Klik 2 kali, objek akan muncul di kanvas dan timeline. Nah, ini calloutnya kita klik, ya, ini yang gambar kotak. Akan muncul juga di timeline di sini. Durasinya dari detik kesekian sampai ke detik kesekian. Dan pada bagian video editornya ini akan muncul posisinya di mana. Jadi kita bisa mengatur letak posisi calloutnya, apakah di samping kanan, di kanan atas, kanan bawah, tengah, kiri bawah, atau kiri atas. Dan apa yang kata-kata yang ingin kita tambahkan dapat kita ketikkan di sini. Saya mengetikkan halo apa kabar, ya. Atau ketika Bapak Ibu ingin menampilkan sebuah cerita di dalam video tersebut, ketika Ibu bercerita ada video yang ingin kita tunjukkan, kita dapat memakai juga callout, ya.
Nah, yang ketiga, objek callout dapat diisi teks, digeser, diperpanjang atau diperpendek untuk menentukan durasi tampilan video. Selanjutnya kita menambahkan caption. Nah, callout adalah efek dari video menampilkan subtitlenya. Klik library caption, ketikkan teks yang ingin ditampilkan, dan juga durasi caption tag dapat diubah dengan menggeser objek caption di timeline. Jadi nanti kita ingin membuat teks dari video tersebut, kita bisa nambahkan caption di sini, maka akan muncul caption pada timelinenya. Jadi apa yang kita ketikkan selama durasi ini akan muncul keluar dari ruang sekolah seperti kita menonton film asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga menjadi salah satu penentu ya suksesnya sebuah video jika kita dapat melihat jika kita ingin video kita lebih bagus atau video kita bisa go internasional, boleh nanti videonya di dalam bahasa Indonesia, sementara captionnya nanti kita buat dalam bahasa Inggris. Nah, ini salah satu kegunaan dari caption. Nah, efek lain ini dapat ditambahkan pada video sesuai keinginan dan kreativitas. Jadi tergantung selera ya. Dan tutorial lebih lanjut dapat dilihat nanti di TechSmith, itu tutorial Camtasia 8, dan untuk memproduksi video akhir dan prosesnya sama dengan memproduksi video pada desktop recording. Oke, sekian saja dari saya. Jadi Bapak Ibu dapat lihat nanti video tutorialnya di YouTube saya di www.youtube.com/hendrataufik. Nah, di akhir acara, jadi Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini sudah diharapkan tingkatannya menengah. Buatlah video pembelajaran persiapan tugas workshop video editing bulan Juli 2020. Nah, buatlah video pembelajaran dengan durasi 20-30 menit yang terdiri dari, pertama adalah buat thumbnail video. Jadi video yang bagus baiknya mempunyai thumbnail itu dengan format JPEG. Nah, JPEG ini bisa dihasilkan nanti dari slide PowerPoint. Dari PowerPoint bisa di save as nantinya menjadi JPEG slide-nya. Nah, yang kedua, video opening. Nah, ini pembukaan, durasinya 2-3 menit. Itu bisa recordingnya pakai handphone atau pakai kamera dengan kualitas Full HD. Ini resolusinya 1920 x 1080 pixel. Nah, yang ketiga yakni soundtrack. Silakan Bapak Ibu siapkan nantinya soundtrack audio background. Ini wajib free copyright ya. Kalau seandainya tidak tersedia nanti saya tunjukkan di waktu pelatihan offline, nanti bisa kita download soundtrack yang free copyright. Nah, yang keempat adalah recording video pembelajaran durasi 20-25 menit. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan teknik screen recording ya. Nah, yang kelima adalah video closing statement durasi 1-2 menit. Oke, sekian dulu dari saya tentang pembelajaran video editing. Nanti insyaallah berikutnya kita akan melakukan teknik editing video secara offline. Oke, sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.